rakyat yang kerja tapi disuruh nombok. Karena harga barang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Para pemodal berarti kan neoliberal, dilindungi oleh undang-undang, oleh PP nomor 51, oleh Omnibus Law. Gimana? Omnibus Law adalah wujud nyata ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, kalau memang pemerintahan yang baru tidak menginginkan ekonomi neoliberal, neokapitalis, tapi menginginkan ekonomi Pancasila, berpihak pada rakyat, satu cuma cabut Omnibus Law, undang-undang cipta kerja. Habis itu kita duduk lagi, diskusi lagi, kita setuju investasi masuk. Ayo, mobil komando maju. Tahan dulu, awas. Yang dua maju tuh mobil komando. Terus, maju terus. Ya, rekan-rekan media agak maju lagi. Apa itu? Badungnya terbuka. Hah? Badungnya terbuka. Oh, Tahan dulu kawan-kawan. Mohon izin tahan dulu. Pada hari ini, Partai Buruh bersama KSPI dan serikat-serikat buruh lainnya, ada KSPSI, Katigani, ada KPBI, ada KSBSI, ada FSPMI, SPKM, SPN, TSK, dan serikat-serikat buruh lain mengadakan aksi awalan. Aksi awalan ini akan dilanjutkan pada tanggal 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia. 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota. Untuk aksi hari ini kurang lebih 2.000 buruh. 2.000 buruh mengikuti aksi ini dari Jabodetabek, Banten, DKI, dan Jawa Barat. Untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dua hal. Yang pertama, naikkan upah minimum 8% sampai dengan 10% tanpa peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023. Tuntutan kedua adalah cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sedang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bila mana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Mogok nasional akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15.000 pabrik dan perusahaan, dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara, termasuk transportasi publik, untuk mengikuti mogok nasional ini. Mogok nasional adalah stop produksi, di mana buruh-buruh pabrik keluar dari pabrik-pabrik dan perusahaan, bergabung kepada peserta aksi, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum, dan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang dimana disampaikan fungsi serikat buruh salah satunya adalah mengorganisir pemogokan. Jadi mogok nasional itu sah, bukan mogok kerja, tapi mogok nasional, pesertanya seluruh buruh, otomatis pabriknya stop produksi. Itu yang dimaksud mogok nasional. Mengapa upah dinaikkan menjadi 8% sampai 10%? Kami tidak bersepakat dengan pemerintah dan pengusaha yang menilai kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentunya 0,1 sampai 0,3 dengan batas bawah dan batas atas. Dalam 5 tahun, upah buruh tuh nggak naik, upah teman-teman juga nggak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama, 0% kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah 3%. Ekonomi tumbuh di atas 3% dalam 3 tahun
pertama di dalam 5 tahun itu. 2 tahun hanya naik 1,58%. Padahal inflasi 2,8%. Jadi upah itu nggak naik, nombok 2,8, naik barang, naik upah 1,58. Nombok berarti 1,3%. Tiap bulan itu sadarkah kamu? Pemerintah yang baru harus mendengar ini. Buruh dalam 5 tahun itu nombok, nggak naik upah. Pegawai negeri aja udah naik. PNS, TNI, Polri 8%. Kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%? Maka terbukti 5 bulan terakhir di akhir pemerintahan yang lama deflasi. Apa itu deflasi? Bagi menengah atas, orang-orang kaya menengah atas, dia uangnya sudah pakai uang tabungan. Karena dia belanja pakai uang tabungan, berarti dia irit, hemat. Akibat dia menghemat belanja barang, uang yang beredar di masyarakat, di kelas menengah atas, minim. Maka deflasi, uang beredar berkurang. Di kelas bawah kayak kita, jurnalis, buruh, karyawan, pekerja, dia nggak naik gaji 3 tahun, 0%. 2 tahun naik gajinya, bukan naik gaji, nombok gajinya 1,3%. Maka uangnya kurang untuk beli barang. Nah, Pak Presiden Prabowo kan jelas dalam pidato kenegaraannya di MPR dalam pelantikan. Yang kuat, yang kaya membantu yang lemah dan yang miskin. Yang lemah dan yang miskin bersatu. Ekonomi bukan ekonomi neoliberal. Ekonomi adalah ekonomi Pancasila. Nah, gimana mau ekonomi Pancasila? Kalau orang kerja, kita yang kerja, melalui teman-teman media, sampaikan kepada rakyat, rakyat yang kerja, tapi disuruh nombok. Karena harga barang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Para pemodal berarti kan neoliberal, dilindungi oleh undang-undang, oleh PP nomor 51, oleh Omnibus Law. Gimana bicara hukum ekonomi Pancasila kalau neoliberal, yaitu memberi kemudahan-kemudahan dan perlindungan kepada pemodal dan menghantam, menekan, mempersulit kelas menengah bawah. Jadi antara apa yang disampaikan di pidato kenegaraan Presiden dengan kebijakan hari ini sangat bertolak belakang 180 derajat. Mudah-mudahan memang sekarang kan Pak Presiden dan Kabinet sedang di Magelang. Melalui kawan-kawan media disiarkan antara pidato kenegaraan Presiden berbeda dengan kebijakan di lapangan. Orang nombok, masa kita kerja nombok, gaji kita nombok bayar barang? Mana ada di dunia seperti ini? Krisis enggak? Ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%. Dan mustahil ekonomi tumbuh 8% kalau gaji naiknya pakai PP nomor 51 tahun 2023. Mustahil. Karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah. Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54% dari konsumsi. Nah, kalau konsumsinya nggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8%. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan. Dan karena itu kami mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih yang menyatakan bahwa ekonomi Pancasila bukan ekonomi neoliberal. Kalau begitu, naikkan upah. Jangan lagi nombok. Kita semua jangan disuruh nombok. Kita kerja, kita berkontribusi buat negara, bayar pajak. Kok beli barang nombok? Di mana hati dan pikiran para menteri itu? Ekonomi yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli supaya pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai. Kami ngomong keras ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kami melawan menteri-menteri yang mau enak-enaknya saja, hanya karena kabinet balas budi. Jangan diartikan keras begini, seolah-olah ada maunya, seolah-olah berbeda dengan Presiden. Tidak, justru kami dukung pertumbuhan ekonomi 8%, konsumsi harus naik, menyumbangkan pertumbuhan ekonomi itu 60-70%. Kalau pertumbuhan ekonomi konsumsi naik, purchasing power naikkan, jangan deflasi.
Kalau purchasing power mau naik, salah satunya naikkan upah yang layak. Itu yang benar, ilmu ekonomi sederhana banget kok. Di Inggris aja naik 30%, di Jerman 27%, bahkan di Turki naik upahnya 60%, nggak bangkrut negara mereka. Ini neokapitalisme, neoliberalisme yang selalu nakut-nakutin, naik upah yang layak, bukan tinggi ya, layak, membuat orang bangkrut. Yang kedua, tuntutan cabut Omnibus Law. Kan dulu janjinya ini harus dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto melalui kesempatan ini, kami rakyat, setidak-tidaknya kaum buruh, koreksi itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya ingin menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja apa? 52.000 kata Kemenaker sudah PHK. Bahkan catatan Litbang Partai Buruh dan KSPI 127.000. Di mana itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kalau memang mau berpihak pada rakyat. Setidak-tidaknya klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan untuk petani. Oleh karena itu, kami ingin memastikan kepada Mahkamah Konstitusi, ayo tegakkan keadilan. Tegakkan orang yang sedang mencari rasa keadilan. Karena nggak bisa mengharapkan dari kabinet yang ada. 17 menterinya, menteri ekonominya orang lama yang membuat Omnibus Law. Kira-kira menurut kawan-kawan, kira-kira menurut rakyat, dicabut nggak Omnibus Law padahal mereka yang bikin? Menteri-menteri teknisnya, itu orang yang tidak memahami persoalan. Menteri Tenaga Kerja bilang naik upah tunggu presiden. Buat apa jadi menteri? Kesejahteraan tidak hanya upah. Yang kita diskusin upah, bukan kesejahteraan. Jadi ngomongnya ngelantur. Karena itu, sekali lagi kami berharap untuk membuktikan bahwa pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, menggunakan ekonomi Pancasila. Buktinya hanya satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya di klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan petani. Gimana ekonomi Pancasila, modern slavery atau perbudakan modern, perbudakan loh, yang kita kenal dengan outsourcing, dibolehkan. Yaitu ekonomi neoliberal. Bagaimana mungkin orang, kita semua ini dikontrak terus-menerus, tanpa periode 5 tahun memang batasnya, habis itu dikontrak lagi. Itu neoliberal. Bagaimana upah murah, daya beli itu hancur, itu neoliberal. Bagaimana buruh perempuan yang cuti haid dan cuti melahirkan, termasuk kamu semua, termasuk seluruh rakyat, nggak ada kepastian upah, itu ekonomi neoliberal. Omnibus Law adalah wujud nyata ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, kalau memang pemerintahan yang baru tidak menginginkan ekonomi neoliberal, neokapitalis, tapi menginginkan ekonomi Pancasila, berpihak pada rakyat, satu cuma, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Habis itu kita berunding lagi, diskusi lagi. Kita setuju investasi masuk, kita setuju pertumbuhan ekonomi 8%. Kita mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat. Tapi antara ucapan harus selaras dengan tindakan. Ucapan, hati, dan tindakan harus selaras. Hanya itu yang kita tunggu. Menteri-menteri yang sekarang kita beri kesempatan lah, 6 bulan atau 1 tahun katanya, kita lihat. Tapi kalau ngelihat Zanken kabinetnya itu hanya kabinet balas budi. Karena yang kita sorot menteri ekonominya. Demikian kawan-kawan, bila ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan stop produksi. 5 juta buruh. Memang anggota KSPI nggak sampai 5 juta, 2,2 juta orang, termasuk buruh dan tenaga honorer. Tapi, atau serikat-serikat buruh yang lain, kata-kata 2 juta sampai 3 juta. Di sekitar-sekitar itu kan buruh pabrik juga pengen naik upahnya. Tentu dia akan ikut bergabung di mogok nasional. Di sekitar pabrik juga dia tidak mau ada outsourcing. Dia juga tidak mau dikontrak terus-menerus. Sekarang kawan-kawan, kamu tahu nggak? Di PHK pakai WA. Gila ini negara. Orang di PHK pakai WA. Pesangon nggak dibayar, kemudian nggak diberitahu. Masa kamu biarkan yang kayak begini? Itu neoliberalisme. Ya, kami akan gerakan mogok nasional, stop produksi bila hal ini tidak didengar. Terima kasih kawan-kawan. Ada batas waktunya nggak, Bang? Kita akan aksi lanjutan 25 sampai 31 Oktober di daerah-daerah.
Jadi teman-teman akan aksi total. Nanti 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita mau lihat dulu itikat baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya. Mereka bilang nanti kan harusnya menurut aturan tanggal 1 November keputusan upah minimum. Dan harusnya MK juga sudah mengeluarkan keputusan tentang GR Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja uji material. Demikian yang akan kita diskusikan. Kemarin masih menunggu data dari BPS yang mengajukan dari kantor dia tanggal 6. Kita melanggar 13 Mei. Ya, dalam undang-undang yang mereka ciptain sendiri dan peraturan pemerintah nomor 5 yang mereka ciptain sendiri itu 60 hari sebelum berlaku upah minimum provinsi UMP itu harus diputuskan. Berarti 1 November UMP. 40 hari sebelum berlaku itu 1 Januari 2025. Tarik 60 hari ya 1 November. Kalau UMK, upah minimum kabupaten kota, 40 hari sebelum berlaku. Berarti ditarik dari 1 Januari sekitar tanggal 20 November. Ya mereka langgar sendiri karena bingung. BPS itu menggunakan apa? Mereka bikin rumus batas atas, batas bawah yang BPS bikin. Itu perintah siapa? Nggak ada perintah. Undang-undang hanya perintahnya kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu dibikin 0,1 sampai 0,3. Itu sepihak pemerintah. Terus bikin lagi batas bawah, batas atas. Nggak ada perintah undang-undang. Itulah yang mereka langgar. Jadi mereka menjilat ludah sendiri. Saya sih yakin benar Bapak Presiden Prabowo Subianto orangnya kesatria. Yang saya kenal, yang kami kenal, yang buruh kenal. Selama 10 tahun bergaul dengan beliau, mendukung beliau 10 tahun yang lalu, 10 tahun, adalah pemimpin yang tidak menjilat ludahnya sendiri. Kami berharap Bapak Presiden Prabowo tidak menjilat ludahnya sendiri tentang ekonomi Pancasila, bukan ekonomi neoliberal, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, PP nomor 51 tahun 2023. BPS itu ambivalen. Dia kan yang disuruh oleh perintah undang-undang survei biaya hidup SBH. Jakarta survei biaya hidup kata mereka 7 juta. Sekarang upah minimum di Jakarta mau dibikin naik hanya 100.000. Ambivalen kan? Ini akal-akalan aja. Pokoknya kita lawan. Demikian. Terima kasih. Bilang udah menerima rekomendasi alfa dari buruh 0,3 sampai 0,1. Bohong. Buruh mengusulkan 1,0 sampai 1,2. Jadi kalau kawan-kawan tanya, kan ada yang tanya saya, apakah buruh sudah mengusul? Ada di Dewan Pengupahan. Alfa yang kita minta adalah atau indeks tertentu itu 1,0 sampai 1,2. Jadi kalau ada buruh yang mengatakan 0,3 sampai 1,0, bohong. Jangan berbohong. Ingat, saya kasih tahu ya, saya mengutip aja disertasi doktornya Hasto Kristianto. Pemerintahan yang lalu dan kementerian-kementeriannya terbiasa berbohong berulang-ulang. Untuk melawan kebohongan, bikin kebohongan yang lebih besar lagi. Akhirnya kita menikmati kebohongan-kebohongan dalam berargumentasi. Siapa yang nentuin 0,1 sampai 0,3? Siapa yang nentuin batas bawah, batas atas dalam konsep formula upah minimum? Semua kebohongan. Hari ini kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, hentikan kebohongan-kebohongan yang dijadikan alat propaganda untuk menggolkan keputusan pemerintah. Menegaskan berarti Bapak tadi bilang Bu Indah di PHI. Bohong. Udah catat. Sritex itu pilot, termasuk yang 52.000 itu di PHK, bukan karena upah. Mereka pilot karena kesulitan untuk membayar hutang. Nah itulah pengusaha. Giliran susah teriak, giliran untung nggak kasih. Jadi dia rescheduling terhadap upahnya, gagal bayar. Sehingga terjadi penutupan perusahaan, rencananya puluhan ribu, tapi bertahap katanya. Nah, karena itu bukan persoalan upah. Coba kalau upah itu dinaikkan, daya beli naik, suruh aja karyawannya beli produk Sritex. Kan semua perlu baju. Itu akan membantu, itu yang dilakukan di Jepang. Jepang ketika krisis ekonomi, menaikkan upah termasuk Brazil. Brazil itu ketika krisis ekonomi justru naikin upah Lula da Silva, presiden Brazil saat itu 30%. Tujuannya supaya buruh-buruhnya bisa membeli barang-barang produksi dalam negeri. Demikian. Kalau sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat
pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana 1 tahun. Saya ingatkan pada pengusaha Seritek jangan main-main. Dan saya minta pada Menteri Tenaga Kerja dan Wamenaker jangan melindungi lah. Jangan melindungi yang salah. Saya yakin Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden sekarang Republik Indonesia tidak akan melindungi orang yang bohong. Kan dia bilang, yang macam-macam, yang ada gium, kalau bisa mempersulit, kenapa harus dipermudah? Kan beliau bilang, pecat aja orang-orang seperti kayak gitu. Udahlah, pakai aja omongan Presiden. Nggak usah kita dengerin menteri. Oke ya, kawan-kawan ya. Terima kasih semua.